Halo, selamat sore, siang, malam bagi kalian yang masih setia mengikuti channel Banteng Mas. Kita di sini mau berbagi tips lagi. Jadi dengan pandemi gini, kita ternyata banyak hobi antusias yang berubah nature-nya nih. Jadi dari tadinya off-road, mungkin yang brutal-brutal, ekspedisi yang memakan hari, berhari-hari, yang persiapannya juga lumayan berat. Kita juga ngerasain di sini ya customer behavior-nya ini berubah menjadi dari yang nggak pernah off-road jadi off-road. Dari yang tadinya gaya doang ke mall, tiba-tiba Pajero-nya 4x2 dijual diganti yang 4x4. Mungkin ya karena pandemi, mungkin mereka tidak ikut ekspedisi yang brutal-brutal, yang high tensi gitu kan, yang menghabiskan budget yang banyak dan lain-lain, tapi dia berubah menjadi keluarga, jadi pergi off-road bareng keluarga, camping, menikmati alam, karena ke mall kita udah susah, keluar negeri, berjalan-jalan ke kota-kota yang indah-indah di Indonesia juga menjadi sulit, karena pandemi ini memang mengganggu semuanya. Nah, untuk menghindari bosen dan aktivitas anak-anak juga yang sekarang nih lagi libur sekolah juga kan, kesian juga ya, karena mereka di rumah aja tidak punya aktivitas lebih, kurang gerak. Kemudian juga yang bagian tinggal di apartemen juga akan mengalami hal yang sama. Nah, karena kita nggak bisa ke luar kota, villa-villa, liburan semacam itu udah tidak bisa lagi berkumpul-kumpul keluarga. Nah, banyak yang orang akhirnya berubah haluan ke camping. Ada yang main outdoor juga sih. Kemarin ada customer kita, Pak Sylvester, dia kano. Jadi main kano, main di Pantai Indah Kapuk. Kemudian di Ancol, dia kano gitu. Kemudian sekarang juga ada yang sepedaan juga lagi booming ya, road bike. Kita juga sempat ngikutin karena penjualan dari bike rack kita lumayan cukup pesat, tapi ya sayangnya kadang stoknya juga susah. Begitu booming ternyata satu dunia juga ikut booming. Nah, singkat cerita, kita sekarang mau bahas tentang camping. Jadi camping, Marwin udah sempet sering bahas tentang roof rack, rhino rack kita juga udah bahas. Ada Yakima overhaul, kemudian kanopinya kita juga siapin, roll tracknya kita siapin. Selain bull bar, selain winch, selain lift kit, itu udah lewat. Nah, ketika kita camping, kita pasti butuh tenda. Marwin udah sempat jelasin, ada Darche, ada Yakima Skyrise, ada kita mau kedatangan James Barot dari Portugal, kemudian ada iCamper dari Korea. Jadi kita makin melengkapi lini dari RTT kita, rooftop tent-nya kita. Selain rooftop tent-nya makin lengkap, kita juga perkuat dari base-nya, crossbar-nya, roof rack-nya, makanya ada Yakima overhaul, jadi supaya lebih yakin dan makin aman gitu loh. Jadi kemudian kita juga ada sempet lah sering berkali-kali bahas tentang crossbar, load ratingnya tiap mobil beda-beda, harus pakai merek yang jelas supaya aman. Selain kita cuma bawa roof box, atau mungkin kita mau pakai buat RTT. Nah, hari ini saya mau bahas tentang Red Dark. Jadi Red Dark ini dari Australia. Jadi kita kalau camping kita pasti butuh RTT, kita butuh awning, kita perlu furniture seperti meja, seperti kursi. Kemudian juga kita butuh dapur. Nah, untuk menunjang semua itu supaya lengkap, serasa kita di rumah dan tidak kekurangan, kita butuh juga listrik. Ternyata listrik sangat penting. Ketika kita di luar jangkauan dari listrik, kita butuh untuk penerangan. Kadang mau yang simple campingnya, dia bawa rice cooker, kemudian kadang bawa panggangan listrik, kita butuh charging untuk laptop, kita butuh buat handphone. Nah, untuk camping yang 1-2 hari mungkin itu tidak akan jadi masalah, tapi ketika orang yang melakukan perjalanan lebih jauh, seperti kita sempat bahas sebelumnya, ada Pak Sani sampai ke Nusa Tenggara Timur. Itu dia sampai kelilingin Indonesia Timur, dia cerita dia kekurangan bahan bakar, di situ solar susah dan lain-lain. Nah, itu butuh kelistrikan yang cukup memadai.
Nah, sebelumnya itu kita mau jelasin, kita jadi ada masukin radar ini sekedar untuk melengkapi perlengkapan kita. Nanti untuk power cube, itu untuk yang camping 1-2 hari, kita ada power source-nya lagi. Nah, itu nggak terlalu ngejelimet lah seperti itu. Seperti ini. Ini agak ngejelimet, nah makanya saya perlu bikin video ini untuk kurang lebih bisa menjelaskan. Semoga saya nggak salah. Jadi, pertama kita mau jelasin ini, inverter. Jadi, power inverter ini, dia merubah gelombang listrik dari tadinya AC ke DC. Jadi dari DC ke AC. Jadi dari strum mobil DC ke strum rumah, yaitu AC. Nah, di inverter ini terkadang sekarang mungkin udah lebih banyak yang tahu karena kita sebenarnya butuh pure shine. Pure shine itu adalah gelombang yang persis sama dengan gelombang listrik yang ada di rumah. Tiap gelombang tipenya berbeda-beda, ada yang kotak, ada yang runcing, ada yang lebih melengkung gitu kan, itu beda-beda. Nah, pure shine ini dia paling menyerupai untuk strum rumah. Jadi ketika dari strum mobil kita rubah ke strum rumah, gelombangnya harus kurang lebih persis sama supaya kita tidak merusak peralatan elektronik kita. Makanya mungkin ada yang sering sebutkan charging di mobil, handphone baterai bisa gembung, bisa rusak dan lain-lain. Nah, itulah efek-efeknya yang bakalan terjadi kalau inverternya tidak pure shine. Inverter pure shine mahal. Sekarang tidak terlalu mahal. Nah, untuk yang merek Wagan ini 1000 watt ini harganya 4 jutaan. Kalau dulu mungkin ada merek-merek yang dari US, saya lupa mereknya apa. Itu lebih mahal, itu bisa 8 juta, bisa 9 juta. Nah, itu pure shine yang pertama kali kita jual lah. Nah, ini Wagan ini kita banyak lihat di review-review di YouTube, banyak dipakai di US, ya, di Australia juga banyak dipakai, dan karena colokannya itu juga bisa ngikutin colokan setiap negara, dia juga enak nih. Nah, ini untuk Wagan yang ini, jadi kita udah khusus untuk colokannya di Indonesia. Jadi kan ada yang kadang persegi, ada yang colokannya 3 kayak gitu. Itu sulit untuk dipakai di Indonesia. Nah, ini ada USB juga, ada remote. Jadi ini colokan kita bisa bagi-bagi kemana-mana. Yang penting kita punya pure shine inverternya dulu. Nah, setelah inverter kita harus ada punya insolator. Insolator itu kita seperti 3 ini, dia ada insolator. Nah, insolator itu yang saya sebutkan ini dari Redark, dia ada 3 tipe. Nah, karena isolator itu kita apa sih isolator? Isolator itu gini. Jadi ketika mau mesin hidup, kita pakai cranking engine-nya itu kan pakai dari starting baterai atau yang disebut aki. Nah, dari starting baterai itu ketika disedot tenaganya, kemudian nge-cranking engine, mesin hidup, kemudian balik alternator mengisi kembali si aki. Nah, dari aki itu kita bisa pakai tenaganya itu dari DC terus kita rubah ke AC, jadi lewat inverter ini. Nah, di situ kalau kita nggak pakai isolator, maka ketika kita camping matiin mesin, baterai yang dari starting baterai itu disedot. Nah, itu kadang kita kan jadi repot, mobilnya jadi mogok karena kapasitas baterainya itu yang di starting baterai kita sedot, kita pakai konsumsi sendiri gitu kan untuk elektronik yang kita pakai sewaktu kita camping. Nah, kita butuh isolator. Fungsinya, jadi kita setiap camping dan membuat sistem kelistrikan seperti ini, kita butuh 2 baterai. Jadi baterai ada starting baterai, ada auxiliary battery. Nah, auxiliary battery itu kita taruh biasanya di belakang. Di belakang itu bentuknya kayak seperti cadangan baterai, tapi sebenarnya auxiliary battery dengan starting battery aki di depan itu beda. Jadi kalau aki di depan itu fungsinya untuk nge-cranking si mobil, engine. Nah, yang di belakang itu kita pakai untuk konsumsi kelistrikan kita ketika kita camping. Nah, isolator ini berfungsi ketika mobil hidup dan alternator mengisi si aki mobil, dan dia kemudian setelah aki depan penuh, dia akan ngisi ke aki belakang, dan ketika kita matikan mesinnya dan kita menyalakan inverter ini, kita hanya sedot dari aki belakang aja, kita nggak akan sedot ke aki depan. Jadi aki depan tetap aman, dayanya kita tidak sedot. Ketika kita selesai camping, kita starter mobilnya aman, jangan sampai kesedot dua-duanya. Nah, kalau tidak ada isolator, maka
dari baterai belakang, kalau habis kita akan sedot ke baterai depan atau ke konsumsi secara bersamaan, secara berbarengan. Nah itu yang berbahaya, jadi jangan sampai kita pergi camping kemudian kita nggak bisa pulang. Nah si baterai auxiliary itu dengan baterai starting battery itu benar-benar berbeda. Auxiliary battery itu seperti baterai di dalam laptop kita, handphone kita. Ketika kita pakai kelistrikan, kita charging full dan kita pakai kelistrikannya itu, dia akan habis sampai 0 dan bisa diisi lagi sampai 100%, disedot lagi sampai 0 dan diisi lagi sampai 100% dan berulang-ulang sampai dia ada umurnya ya. Jadi kalau di baterai itu kan kayak di handphone kita ada battery life-nya. Nah, dia akan aman, bisa dipakai berkali-kali walaupun dia sampai habis. Kalau baterai aki depan 2-3 kali kayak begitu, maksimal mungkin 4 kali, kesedot 50%, isi lagi, sedot lagi 50% sampai habis, mungkin di bawah 50%, isi lagi, rusak. Jadi itu bedanya. Nah, auxiliary battery tidak bisa menggantikan peran si starting battery. Si starting battery karena ada CCA-nya ya, CCA-nya jelas berbeda. Nah, si starting battery bisa menggantikan si auxiliary battery, tapi ketika dia habis kita nggak bisa nge-start mesin. Nah, mungkin agak rumit, tapi semoga saya bisa menjelaskan dengan baik. Nanti saya coba pikirkan cara diagramnya yang lebih simpel gimana. Nah, intinya saya mau jelasin, jadi ada 3 radar yang ini. Nah, ini ada 2 tipe. Ini terlihat sama sebenarnya, tapi sebenarnya dia ada 2 tipe. Jadi ada SB12 sama SB12D. Oh ya, ini SB12. Jadi modelnya kelihatan sama, tetapi harganya berbeda dan fungsinya juga berbeda. Ini juga jangan sampai ketuker nih ya. Di depannya nggak ada tulisan. Oh, untung di bawahnya ada tulisan. Oke. Nah, bedanya apa? Dua-duanya isolator yang fungsinya untuk memisahkan antara depan dengan belakang ketika kita mesin mati. Tapi perbedaannya gini. Yang satu ini yang 12 biasa itu dia hanya nge-charge ya. Jadi ketika mesin hidup, alternator akan nge-charge depan, kemudian depan full sampai 13, sekian volt, dia akan pindah ke belakang. Nah, yang depannya ini, yang SB12 ini dia tidak bisa kita misalnya pakai solar panel gitu kan, kita mau ngecas juga pakai solar panel, dia nggak ada. Nah, yang ini ada, dia dual sensing namanya. Jadi dia ini hanya isolator biasa, memisahkan strom depan ke belakang, dan ketika mesin mati hanya diambil di auxiliary-nya, nggak diambil dari mesin aki depan. Oke, kemudian kita bahas yang ini, yang 12D. Beda harganya nggak banyak, beda sedikit, tapi yang 12D ini kita bisa pakai solar panel. Jadi untuk ngisi si auxiliary battery itu sebenarnya kita bisa pakai strom rumah AC to DC, atau kita bisa pakai solar panel DC to DC. Nah, ini bisa pakai solar panel. Nah, ini 12 volt, ini isolator, memisahkan itu juga, dan kita kalau punya solar panel kita tinggal buka, sambungin kabelnya, dan auxiliary battery kita ketika kita lagi camping nggak perlu nyalain engine, kita bisa ambil dari solar panel. Jadi solar panel akan ngisi ke auxiliary battery kita lewat ini gitu. Kemudian ketika auxiliary battery full, dia akan pindah ke depan, sama seperti ketika kita mesin hidup, alternator akan ngisi depan dulu sampai 13, sekian volt, kemudian dia akan pindah ke belakang. Nah, ini kalau kita pakai solar panel akan berbalik. Jadi kita isi auxiliary dulu, kemudian dia akan pindahin ke depan. Jadi semuanya aman. Dan misalnya mogok, nggak ada, kurang tenaga atau apa, kurang listrik, ini bisa ngisi semua, tapi kita harus beli device tambahan, solar panel, atau kita bisa pakai itu pakai alat kayak cetek nih, kayak gini. Jadi kalau sebelum kita pergi, kita buat misalnya kayak memenuhin si auxiliary battery, kita bisa strom ini dulu di rumah, ngecharge pakai strom dari rumah, AC to DC jadinya. Nah, oke, ini ada 2 radar, fungsinya modelnya mirip. Fungsi satu bisa pakai solar panel dan ngisi 2 baterai. Secara mesin mati bisa pakai solar panel, yang satu lagi tidak bisa, hanya berfungsi sebagai isolator biasa. Oke, pemasangannya dua-duanya gampang dan bisa di semua mobil dan bisa di semua alternator. Cuman alternator mobil yang baru dia biasanya ada protektornya. Ketika panas dia akan stop, kemudian dia akan isi full. Oke, nah ini ada namanya radar, ini smart charging. Jadi di sini lebih device-nya kelihatan lebih, ini the best produk dari radar. Jadi ini winning award untuk
camping apa segala macam, ini brandnya selalu pasti dipakai. Kalau kita Google itu Redark pasti dipakai di semua mobil yang overland camping. Nah, ini smart charging. Nah, smart charging ini dia lebih pinter dari yang ini karena namanya udah smart, jadi dia bisa ngatur sendiri. Oke, auxiliary battery itu dia ada lithium, ada gel. Dia bisa pindah-pindah sendiri, jadi dia langsung bisa mengenalin tipe baterai auxiliary yang kita pakai. Kemudian dia bisa ngecas juga seperti yang ini, yang D, yang 12D. Dia bisa pakai solar panel juga, kita ngecas auxiliary battery, kemudian ngecas ke starting battery depan ketika mesin mati, dia juga bisa. Kemudian dia juga bisa mengenalin tipe baterainya, dan dia sebagai isolator juga. Ketika mesin mati dia akan sedot hanya kita akan konsumsi hanya dari baterai auxiliary belakang sebagai isolator, sebagai charging di situ DC. Kemudian dia pakai solar panel juga bisa. Kemudian selain itu dia bisa mengenalin jenis baterai, dan dia bekerja di mesin mobil yang 12 volt atau 24 volt. Jadi dia bisa ngenalin itu semua, dan dia udah dalam satu package, nggak perlu beli banyak-banyak, tinggal satu. Karena ketika kita camping overland itu biasanya perintilannya bahkan jadi banyak. Nah, ini nggak perlu, ini satu aja semuanya hampir bisa nge-reach semuanya gitu dia. Nah, ini jadi dia bisa jelasin ya AGM, gel, lithium, dia udah bisa bedain sekali. Oh, auxiliary battery bedanya gel sama lithium. Gel itu berat tapi murah, lithium itu ringan tapi dia mahal banget. Nah, untuk battery kita belum bisa sediain karena kita masih pilih-pilih brand. Kalau dari Redark ini baterainya bisa sekitar, yang lithium itu sekitar 10 jutaan, jadi cukup mahal. Itu untuk yang 100 ampere ya cukup mahal, jadi kita masih pikir-pikir lah untuk itu. Kayaknya di Indonesia banyak karena kan di sini ada sales list segala macam, kita bisa pakai asal itu auxiliary battery. Nah, ini harganya sekitar 8 jutaan. Kemudian yang ini harganya sekitar 2 jutaan aja. Selain itu kita juga sediain untuk fuse housingnya. Jadi fuse kitnya ini kita sediain, jadi nggak perlu repot fuse-nya. Jadi kalau rumah ini kalau sampai salah bisa lumer terus segala macam ya kita sediain deh. Kalau kabel-kabel di sini gampang. Waktu instalasi kabel juga perlu dipikirin, jaraknya makin jauh, butuh kabel yang lebih tebal, dan ada grade-nya nanti bisa dibaca sendiri di instalasinya. Itu beda-beda. Oke, sekian aja. Jadi, oh ya, ini inverter. Jadi kita kalau punya kulkas kita tinggal colok-colok ke sini semua ya. Kulkas, mau bawa rice cooker atau apapun segala macam, ini bisa dari Pure Shine inverter ini. Jadi, nah begitu udah ini terpasang, tinggal baterai doang sih di sini yang kurang ya. Setelah itu sih semuanya udah komplit, kita tinggal ngerangkai ya pakai switch-switchnya segala. Nah, mudah-mudahan kedepannya kalau kebutuhannya makin tinggi kita akan lengkapin lagi produk dari Redark, karena kita perlu masih cari-cari juga sesuai kebutuhan di Indonesia. Harusnya dari yang kita sediain di sini sih sudah cukup lah. Nanti mungkin ada indikator atau apa untuk orang-orang yang karavan atau apa segala macam, jadi ada voltmeternya segala macam, itu lebih complicated. Mungkin nanti kita juga beliin, dan terutama Redark ya karena dia masih made in Australia, harganya lumayan mahal. Jadi tapi ini the best guys. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Semoga nggak terlalu ngejelimet penjelasan dari saya. Semoga membantu untuk kalian yang mau camping, mau mulai. Semoga pembahasan ini cukup membantu, jadi nggak salah beli atau salah-salah. Karena banyak orang yang saya lihat masih pakai pakai 2 aki ya, kita yang mau bawa kulkas jadi pakai 2 aki. Ya itu salah, karena 50% kesedot aki bisa rusak. Itu pakai auxiliary battery itu yang paling sering kita lihat sih. Sama chargernya banyak kan tinggal pakai kontak-kontak gitu. Isolatornya ya kan tinggal diputer-puter gitu. Apa ya namanya ya? Nah, itu lupa saya namanya. Jadi banyak yang pakai kayak gitu. Kalau ini udah smart semua, jadi enak, tinggal pindah-pindah sendiri, kita tidak perlu pindah-pindahin kayak gitu. Thank you. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen.